Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaruni Mursaha dengan NIM M20020053 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Semester 4 Universitas Megabuana Palopo. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan seputar cara melakukan presentasi yang baik. Jadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin melakukan presentasi. Dalam hal ini, agar kita bisa melakukan presentasi dengan baik. Sebelumnya kita harus tahu tentunya apa sih presentasi itu. Jadi presentasi merupakan kegiatan berbicara atau berkomunikasi di hadapan banyak orang, yang mana hal tersebut dilakukan untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, materi, atau bahkan sebagai narasumber dan hal lainnya. Nah, presentasi tersebut harus dilaksanakan dengan baik, sehingga apa yang ingin disampaikan oleh presentator atau presenter dapat dipahami dan dapat menarik perhatian audiens. Nah, adapun tujuan daripada presentasi itu dilaksanakan. Jadi sebenarnya tujuan daripada presentasi itu kan berbeda-beda tergantung situasi yang sedang berlangsung atau tergantung pada kegiatan apa yang tengah dilaksanakan. Namun pada umumnya presentasi ini ditujukan untuk membagikan informasi terkait suatu hal yang penting untuk diketahui oleh para peserta yang menghadiri suatu acara atau para peserta yang menghadiri suatu pertemuan tertentu. Nah, adapun beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin melakukan sebuah presentasi. Yang pertama itu adalah menyiapkan materi atau menyusun materi tentunya. Ketika kita ingin menyampaikan suatu presentasi, tentu kita harus ada materinya. Kita persiapkan dulu, kita susun yang mana strukturnya itu kita gunakan struktur yang mudah dipahami atau dimengerti oleh banyak orang. Yang mana dalam suatu presentasi tersebut gunakan materi yang seruntut dan sistematis mungkin, mulai dari mulai dari pembuka, isi dari materi, hingga pada penutup atau kesimpulan. Nah, usahakan ketika kita ingin melakukan presentasi, misalnya kita menggunakan beberapa tampilan, dalam hal ini saya PowerPoint dan semacamnya, buatlah dengan slide yang seminimal mungkin, sehingga nanti ketika kita menyampaikan itu tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga membuat para audiens bosan semacamnya. Yang kedua itu adalah mempersiapkan diri atau mempersiapkan keberanian diri. Tentu ketika kita ingin melakukan sebuah presentasi, kita harus latihan terlebih dahulu. Ketika kita ingin tampil di depan orang banyak, tentu kita harus latihan terlebih dahulu, yang mana tujuannya itu untuk meminimalkan terjadinya kesalahan. Dan adapun ketika terjadi kesalahan itu kita bisa alihkan untuk suatu hal yang lain sehingga tidak terlihat oleh orang-orang yang menyaksikan bahwa sebenarnya kita baru saja melakukan sebuah kesalahan. Dan yang terakhir adalah pahami materi yang ini akan kita bawakan. Tentu kita harus pahami apa sih sebenarnya yang akan kita bawakan nantinya, sehingga ketika kita membawakan materi tersebut, ketika ada sesi diskusi atau semacamnya, itu akan berjalan lebih lancar lagi. Lalu pengetahuan kita akan lebih luas tentunya, sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak terfokus pada hal itu saja. Maka dari itu perlu untuk memahami materi yang akan kita bawakan. Nah, adapun cara melakukan presentasi yang baik dan efektif itu seperti apa sih? Yang pertama itu tentunya menggunakan pembukaan yang menarik. Mengapa? Sebab dengan pembukaan yang menarik itu dari awal sudah bisa kita membangun suasana dengan audiens, sehingga audiens dapat tertarik dengan apa yang ingin kita sampaikan dan bisa fokus dengan apa yang sedang kita sampaikan nantinya. Seperti itu. Lalu juga bisa ketika kita melakukan presentasi, kita selipkan beberapa humor di dalamnya sehingga audiens juga tidak bosan terhadap apa yang kita sampaikan. Jika lurus-lurus saja seperti itu, terlalu flat misalnya. Juga bisa dengan tentunya kita harus sering-sering berinteraksi dengan audiens sehingga audiens merasa bahwa ya yang ada di sini itu bukan hanya kita, dan mereka tidak merasa sedang digurui, karena kebanyakan orang ketika merasa sedang digurui itu sulit atau malas untuk memperhatikan presentator atau presenter yang sedang membawakan presentasi. Lalu juga tentunya membangun suasana yang baik antara audiens dengan presentator. Nah, hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan kontak mata. Jadi sering-sering kita menghadap ke audiens. Tentunya ada beberapa orang di situ, kita bisa beralih kontak mata untuk beberapa orang. Lalu kuasai panggung misalnya ketika kita di depan panggung atau semacamnya. Dan juga di era modern ini hal yang paling bagus
Jadi kita manfaatkan teknologi ketika kita melakukan presentasi, misalnya dengan menggunakan LCD atau semacamnya. Nah, yang terakhir yang harus dan yang penting adalah meninggalkan kesan kepada para audiens, sehingga apa yang kita lakukan pada saat itu ya tidak sekedar dilakukan saja, namun ada hal yang tertinggal di memori para audiens kita. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.